Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Pertiwi, calon guru penggerak Angkatan 8. Pada video kali ini, saya ditemani oleh Ibu Agustina Elizabeth sebagai fasilitator dan Bapak Zainal sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi konstekstual modul 1.4 tentang budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Definisi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus suatu kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang melanggar keyakinan kelas pada kelompoknya dengan pemahaman diri yang lebih baik. Berikut segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Baiklah, untuk menstabilitaskan identitas, ada beberapa prinsip yang dapat dilakukan. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dapat dilakukan dengan prinsip berdasarkan prinsip setiap perilakunya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru juga akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Guru mengenali dan mengetahui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan, hal yang dapat dilakukan adalah murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, dan guru mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Indah tidak terima dengan sikap temannya yang suka mengejek dan mengganggu dirinya, sehingga dia marah dan tidak dapat menahan emosinya dengan memukul meja dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa kabar Indah? Sehat ya? Indah tahu gak ibu panggil ke sini? Indah, ibu mendapat informasi dari Indah. Indah sering bertengkar dengan Satriza. Indra marah sama Satriza. Kenapa Indah marah sama Satriza? Ganggu Indah. Oh gitu. Wajarlah Indah kalau marah ya. Dengan sikap ujar kan. Jika ibu di posisi Indah, pasti ibu akan berbuat hal yang salah. Lalu, apa yang Indah lakukan dengan Ijal? Lari, memukul meja. Oh gitu. Pasti kamu berbuat gitu ada alasannya kan? Kenapa? Ijal suka mengejek Indah. Ya wajarlah kamu marah karena Ijal suka ganggu Indah. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak pernah berbuat lebih buruk daripada itu. Contohnya memukul. Sekarang kita pikirkan tindakan marah sampai memukul meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Baik, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Kalau penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Sabar. Kamu bersedia untuk memperbaikinya? Ya. Baik, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, tepat sekali tindakan kamu Indah. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelasmu. Saya senang dengan Bu Ferry sudah ajarkan saya bersabar. Makasih Bu Ferry.
Kesimpulan kasus 1. Pada kasus Indah, saya mengambil posisi control manager. Saya menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencari solusi dan mempersilakan pada Indah untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Saya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Nilai kebajikan yang harus diterapkan oleh Indah yaitu adalah tanggung jawab, peduli, dan saling menghargai. Saya merasa kebutuhan yang diperlukan oleh Indah adalah kebutuhan kasih sayang dan kebebasan serta perhatian. Kasus kedua, Ilhamdi sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Sikap Ilhamdi dapat mengganggu konsentrasi teman-temannya di kelas. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa kabar Ilhamdi? Baik. Sehat ya? Sehat. Ilhamdi, Ibu perhatikan kamu sering datang terlambat ya? Iya. Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu terlambat? 5 kali. 5 kali. Menurut kamu sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Kesalahan. Baik Ilhamdi, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Baik Ilhamdi, kita cari solusinya ya. Ilhamdi datang terlambat pasti punya alasan. Kenapa sih Ilhamdi sering datang terlambat? Main HP lalu malam. Main HP sampai larut malam ya. Baik, kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Tahu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oke. Baik, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting. Untuk apa? Menghargai waktu. Benar sekali. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Tidak main HP lalu malam. Benar sekali. Baik, Ilhamdi sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih. Ya, senang berfungsi dengan UPM mencari solusi supaya tidak terlambat sekolah dan menghargai waktu. Terima kasih UPM. Kesimpulan dari kasus kedua, pada kasus Ilhamdi, saya mengambil posisi control manager, yaitu posisi di mana saya berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Saya berkolaborasi dengan murid mencari bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nilai kebajikan yang harus diterapkan untuk Ilhamdi adalah tanggung jawab, peduli, dan menghargai waktu. Kebutuhan yang diperlukan oleh Ilhamdi adalah kasih sayang dan perhatian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.